Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Free Will atau Kehendak Bebas. Kehendak bebas adalah anugerah Tuhan supaya manusia dapat memilih antara taat atau tidak taat, memilih antara yang baik atau yang jahat. Sejak pada mulanya Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menganugerahi manusia dengan kehendak bebas itu. Tetapi Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat, sehingga mereka berdosa. Sejak saat itulah manusia memiliki kesempatan untuk memilih mengikuti Allah atau tidak. Pertanyaannya sekarang adalah kehendak yang baik itu kehendak yang seperti apa? Dalam Amsal 16 ayat 2 dituliskan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Dalam Amsal 16 ayat 25 juga tertulis, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama belajar dari kisah seorang Abraham. Abraham mempunyai kehendak yang baik, tetapi ternyata kehendak baik Abraham itu berbeda dari rancangan Allah. Kisah Abraham yang bisa kita teladani adalah tentang keinginannya untuk Ismail. Kisah ini tidak begitu dikenal, bahkan kecenderungan punya konotasi yang negatif, karena Ismail ini identik dengan bangsa Arab, dengan Muslim, dengan bangsa yang jahat dan lain sebagainya, sehingga jarang ada orang Kristen yang menamakan anaknya Ismail. Tahukah saudara bahwa sebenarnya catatan keburukan Ismail ini hanyalah ketika merundung Ishak saja. Setelah itu tidak ada kisah buruk Ismail yang dicatat dalam Alkitab. Bahkan Alkitab mencatat di akhir hidup Abraham, kedua anak Abraham yaitu Ishak dan Ismail menguburkan Abraham bersama-sama, di mana itu menunjukkan keakraban menurut budaya Yahudi. Abraham sangat menyayangi Ismail sehingga tidak memandang hina Ismail. Ia juga tidak pernah berkeinginan untuk membuang, dan Sarah lah yang meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Dan Tuhan juga memerintahkan Abraham untuk mendengarkan Sarah. Abraham justru memiliki harapan yang baik untuk Ismail. Abraham bersyafaat untuk Ismail. Abraham bersyafaat agar Ismail ini menjadi nabi Tuhan dalam konteks perjanjian lama. Karena Abraham masih menganggap bahwa Ismail ini sebagai benih yang dijanjikan. Oleh sebab itu Abraham meminta supaya Ismail ini bisa menjadi seorang nabi. Abraham meminta kepada Tuhan supaya Ismail ini memiliki kehidupan yang kudus dan dalam persekutuan dengan Tuhan. Permintaan ini muncul dari kelemahan daging Abraham, di mana usianya dan usia Sarah ini sudah lanjut. Abraham tidak berpikir panjang lagi karena kecintaannya pada Ismail. Permintaan ini adalah permintaan yang Abraham inginkan supaya terjadi win-win solution antara Abraham dengan Allah. Abraham ingin Ismail menikmati perjanjian berkat Allah, dan syafaat Abraham ini didengar oleh Allah, namun keputusan mutlak Allah adalah tidak mengabulkan permintaan Abraham. Tuhan berketetapan bahwa Ismail bukan menjadi nabi, tetapi memiliki keturunan raja-raja. Bagi Abraham ternyata tidak begitu penting menjadi raja. Yang Abraham inginkan adalah Ismail menjadi nabi, supaya menerima berkat perjanjian dengan Allah. Doa syafaat Abraham bagi Ismail ini tidaklah sia-sia walaupun Allah tidak mengabulkan permintaan Abraham, tetapi Allah memberikan berkat yang lain, yaitu berkat umum. Selain itu, Abraham bukan sekali ini saja punya kehendak yang baik. Ketika Tuhan ingin menghukum Sodom dan Gomora, pada saat itu Abraham bersyafaat untuk Lot, dan Tuhan mengabulkan syafaat Abraham. Sebenarnya kurang hebat apa sih iman Abraham ini? Bapak orang beriman yang keimanannya tidak perlu diragukan lagi. Allah ingin mengajarkan kepada kita, sehebat-hebatnya manusia, tetap keputusan Tuhan yang terlaksana. Amsal 19 ayat 21 menuliskan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mari kita berdoa bukan karena kita orang beriman, tetapi mari kita berdoa untuk menumbuhkan iman.
karena doa yang benar adalah doa yang mendengarkan firman Allah. Jadi, kehendak yang baik itu kehendak yang seperti apa? Bukankah kehendak Abraham itu adalah kehendak yang baik? Kehendak yang baik adalah kehendak bebas yang ditaklukkan di bawah kuasa salib Kristus, yaitu kehendak bebas yang walaupun kita benar, namun tetap ditaklukkan atau ditakdirkan untuk menderita seperti Kristus. Yesus Kristus tidak ada dosa, bahkan ia tidak mengenal dosa, namun ia harus menerima hukuman. Kehendak bebas itu butuh pembebas, agar kehendak bebas kita bukan lagi kehendak kita, tetapi kehendak Allah, dan kita juga dibebaskan dari konsekuensi ketika memilih kebenaran. Kita membutuhkan iman di dalam Sang Pembebas atau Kristus Yesus. Iman yang memampukan kita untuk menderita seperti Kristus. Ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ketika kehendak bebas kita ditaklukkan di bawah penderitaan salib Kristus, maka Kristus yang akan menjadi pembebas sekaligus pembela ketika hari penghakiman tiba. Allah penjaga kita tidak akan membiarkan kita jatuh hingga tergeletak. Oleh sebab itu, mari kita tetap bersuka cita karena ada pengharapan, asalkan kita tetap di dalam firman Tuhan. Mazmur 121 ayat 7 menuliskan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, ia akan menjaga nyawamu. Abraham memilih bersyafaat untuk Ismail karena khawatir atau takut akan masa depan Ismail jika tidak diberkati oleh Allah. Bersyafaat untuk anak adalah hal yang tepat, tetapi bersyafaat karena takut adalah hal yang tidak tepat. Oleh sebab itu, mari kita memilih karena ada harapan, bukan karena takut. Amin. Tuhan Yesus memberkati.